Saya Purbaningsih sebagai guru. Saya Keisha Candini sebagai siswa 1. Saya Tiara Skartajayuntia sebagai siswa 2. Saya Kurotul Ain sebagai siswa ketiga. Saya Henita Yerna sebagai siswa keempat. Saya Mega Sofia Agustin sebagai siswa kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Selamat pagi juga Ibu. Baik Bu. Baik Bu. Alhamdulillah kalau semuanya baik. Gimana? Udah siap untuk pembelajaran hari ini? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Ya, Bu. Siap ya? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada langkah baiknya kita berdoa agar pembelajaran hari ini lancar dan diberikan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kepada Ketua Kelas, saya persilahkan untuk memimpin doanya ya. Baik. Bersiap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Keisha telah memimpin doa untuk hari ini. Jadi pertemuan hari ini Ibu mau bikin penerapan belajar yang berbeda nih. Jadi hari ini tuh niatnya Ibu mau pakai SCL. SCL itu adalah self-directed learning, di mana proses pembelajarannya kalian itu nanti lebih dominan untuk belajar sendiri. Kalian boleh ngambil inisiatif pembelajaran kalian sendiri, terus habis itu teknik belajar apa yang mau kalian pakai, dan biasanya cenderung di pembelajaran kali ini nih kalian akan lebih mengulas nih diri kalian tuh aslinya kayak gimana tuh. Wah, biar seru, nanti ada evaluasi diri juga. Jadi kalian tuh bisa paham, oh saya memiliki kemampuan yang seperti ini, seperti itu, dan yang saya inginkan seperti ini, seperti itu akan membuat kalian lebih mendalami diri kalian lagi gitu. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, saya absensi terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini, Keisha? Tidak ada Bu, semuanya masuk. Alhamdulillah. Kalau begitu, tetap dipertahankan ya anak-anak, dan semoga kita sehat selalu. Amin. Oke, sebelumnya, pembelajaran yang kemarin, kalian masih ingat nggak? Pertemuan kemarin kita ngepelajarin apa? Pada pembelajaran kemarin, Ibu menjelaskan tentang perencanaan karir, Bu. Terima kasih Tiara, tentang perencanaan karir ya. Coba Tiara, gimana sih perencanaan karir yang kamu pahami kemarin? Perencanaan karir yang saya pahami yaitu perencanaan karir adalah sesuatu yang menyangkut masa depan dalam jangka panjang yang harus direncanakan sejak jauh hari, Bu. Bagus. Oke, kita langsung mulai aja ya ke pembelajaran pada hari ini. Ibu akan mereview sedikit perencanaan karirnya, yaitu menggunakan video yang kemarin ya. Mungkin biar kita sama-sama ingat, dan karena materi hari ini itu tentang konsep diri, sepertinya sangat perlu ya buat kita tahu dulu nih cara memplanningnya itu kayak gimana. Setelah nonton video perencanaan karir tadi, Ibu ingin bertanya, apa kalian sudah mengetahui rencana karir kalian? Sudah, Ibu. Sudah Bu. Oke, baik. Jika kalian memang sudah mengetahui rencana karir kalian, hari ini Ibu mau ngajak kalian untuk membuat sebuah tugas ya. Tugasnya itu kita bikin perencanaan karir kita yang mencakupi konsep diri dulu. Jadi biar kalian tuh tahu kekurangan kalian apa, terus habis itu kelebihan kalian apa, dan sekiranya bagaimana cara belajar kalian itu bisa dilihat di hasil diskusi kita di pertemuan sebelumnya. Kan kita membahas tuh bagaimana menentukan cara belajar yang baik. Nah, itu boleh kalian masukkan ke dalam tugas kalian. Tugasnya ini adalah membuat mind mapping ya.
Jadi kalian bisa menggunakan Canva atau PixArt atau Inkscape. Mungkin kalau misalnya kalian mau gambar secara manual pun juga nggak apa-apa. Gimana? Anak-anak, kalian punya kan aplikasi itu salah satunya? Punya, Bu. Baik. Kalau gitu silahkan dikerjakan ya. Saya berikan waktu 20 menit cukup. Cukup, Bu. Baik, silahkan. Baik, anak-anak, gimana? Sudah selesai semuanya? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Oke, sekarang Ibu minta dari kalian untuk menjelaskan hasil mind mapping kalian. Siapa yang bersedia untuk menjelaskan pertama? Ayo. Hai, Bu. Mega, baik. Sebentar ya, saya share screen hasil tugas kamu. Yang ini Mega benar? Iya, benar. Baik, silakan dijelaskan. Saya Mega Sofia Agustin. Perencanaan karir saya itu kekuatannya saya memiliki kemampuan berbicara yang dengan banyak orang, bersosialisasi dengan banyak orang, serta mudah memberikan empati kepada orang lain. Kekurangan saya tidak pandai dalam mata pelajaran menghitung, kurang kemampuan mengatur akumulasi waktu. Cara belajar saya ya adalah cara belajar yang tepat berdasarkan hasil tes yang diberikan oleh guru BK. Belajar yang tepat yaitu belajar untuk memiliki empati yang tinggi dan menghargai klien dengan baik supaya mengerti dan bisa mengerti pula apa yang dipikirkan oleh klien. Cara ini akan membuat saya belajar untuk mengetahui bahwa klien merasa nyaman sehingga dirinya akan bersedia membuka setiap permasalahan yang dihadapi tanpa perlu paksaan. Wah, bagus sekali ya Mega. Ngomong-ngomong nih, rencana karir kamu 5 tahun ke depan gimana? Sayang melihat dari hasil mind mapping kamu. Saya 5 tahun ke depan, kan saya mau jadi konselor. Dan jadi konselor karena di era globalisasi ini, generasi muda kebanyakan masih labil akan mencari sesuatu yang mereka anggap menyenangkan dan mungkin sebenarnya mereka tidak sadar bahwa itu merusak dirinya, budayanya atau dan yang lain. Wah, terencana sekali ya Mega ini. Untung kita ada di kelas IPS, berarti setelah ini ngambil pendidikan BK di perguruan tinggi bisa nih. Ada beberapa PTN yang buka BK juga, salah satunya di UNJ mungkin. Nanti kita konseling bareng-barengnya untuk tahu ke depannya kira-kira perkuliahan mana yang cocok sama jurusan yang pertama. Oke? Terima kasih. Ayo, selanjutnya siapa yang mau mempresentasikan hasil mind mapping-nya? Saya, Bu. Keisha ya. Baik, Keisha, sebentar. Yang ini ya, Keisha. Oke, silakan Nak, dijelaskan. Iya, pertama-tama isi dari mind mapping saya ini ada minat dan bakat, kekuatan, kekurangan, cara belajar yang tepat, dan usaha yang akan saya lakukan. Pertama, minat dan bakat. Saya merasa bahwa saya memiliki minat dan bakat dalam bergaul dan berkomunikasi dengan orang lain dengan baik.
Maka dari itu, saya memperkuat kemampuan saya tersebut dalam berkomunikasi dengan orang lain, agar nanti saya dapat lebih mudah berkomunikasi dengan konseli tanpa canggung. Kemudian kekuatan saya mudah bergaul dengan orang lain dengan baik, saya dapat berkomunikasi dengan baik, saya sangat peka dengan keadaan lingkungan sekitar saya, dan saya memiliki rasa empati yang tinggi. Kekurangan saya mudah teralihkan perhatiannya saat sedang belajar, saya lemah dalam pelajaran menghitung, dan saya kurang bisa membagi waktu secara efisien. Cara belajar yang tepat berdasarkan hasil yang telah dikasih oleh ibu guru, yaitu saya harus belajar dengan suasana yang santai dan tenang, agar perhatian saya dalam belajar tidak teralihkan kepada hal lain. Usaha yang telah saya lakukan adalah seperti belajar hingga larut malam, belajar di ruangan yang sepi, membuat rangkuman, dan bertanya jika ada hal yang kurang saya pahami. Begitu, Ibu. Wah, baik-baik. Keren nih, Keisha nih, belajarnya sampai larut malam. Tapi jangan sampai 12-an ya belajarmu, nanti kamu kecapean yang ada. Kamu kurang suka hitung-hitungan ya. Di BK itu ada statistika loh, Keisha. Mungkin kita bakal mulai suka-sukaan nih sama matematika. Biar nanti kamu nggak kaget pas masuk kuliahnya nih. Baik di BK maupun di psikologi itu kita nggak jauh dari hitung-hitungan. Nah, biar Keisha nanti pas di perguruan tinggi nggak kaget, kita belajar, kita mulai tanya-tanya. Kan Keisha suka nih tanya-tanya sama guru kalau nggak paham. Nah, jangan nggak nanya sama guru MTK karena nggak bisa MTK-nya. Justru itu kalau misalnya kita merasa kita mampu, kita ngobrol sama gurunya, kita tanya tips and triknya, siapa tahu sangat berguna untuk kamu di masa depan ya. Baik, Bu, terima kasih. Oke. Satu lagi nih, ada nggak yang mau jelasin sebelum pertemuan kita berakhir? Saya, Bu. Saya, Bu. Barengan nih Tiara sama Aini. Tapi karena suaranya duluan Tiara, jadi Tiara duluan ya. Baik, Ibu. Tiara yang ini ya Tiara ya. Iya, Bu, benar, Bu. Baik, silakan dijelaskan. Saya izin menjelaskan ya, Ibu. Yang pertama, di mind mapping saya ada kekuatan. Saya memiliki rasa empati kepada orang di sekitar saya. Kemudian saya juga mau belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Saya juga suka menolong jika ada teman yang kesulitan. Yang kemudian saya juga memiliki kekurangan. Yang pertama, saya itu pemalu. Dan saya itu sulit untuk akrab dengan orang baru. Terus saya juga kurang bisa membagi waktu dengan baik. Dan saya juga suka kurang fokus ketika belajar. Kemudian ada minat dan bakat. Saya memiliki minat dan bakat untuk berkomunikasi dengan orang lain, dan saya juga senang untuk membantu orang yang memiliki kesulitan dalam hidupnya. Maka saya akan mempertahankan kemampuan saya tersebut, supaya ketika saya menjadi seorang psikolog, saya dapat membantu klien saya dengan baik. Kemudian cara belajar yang tepat menurut guru BK saya yaitu saya harus belajar dalam suasana yang tenang, tidak terlalu berisik supaya saya tetap bisa fokus dalam belajar. Kemudian usaha yang telah saya lakukan yaitu saya belajar hingga larut malam, kemudian saya belajar di ruangan yang sepi dan nyaman, dan saya juga suka bertanya ketika kurang paham dengan materi yang saya pelajari. Itu aja sih, Bu. Tadi kamu bilang mau jadi psikolog ya? Keren. Selain jadi psikolog nih, rencana kamu 5 tahun ke depan apa, Tiara? Boleh diceritakan? Baik, Ibu. Selain menjadi psikolog, saya ingin bekerja di tempat yang layak gitu, setelah lulus kuliah psikolog. Terus kemudian saya ingin bertunangan. Terus kemudian saya ingin membeli rumah, terus traveling bareng keluarga. Setelah itu saya juga ingin membeli mobil, kemudian menikah dengan seseorang tersebut. Terus juga saya ingin traveling bareng suami saya dan pergi umroh bareng keluarga besar, Bu. Kemudian ketika saya nanti punya anak, saya ingin membina keluarga kecil saya, namun saya tetap
bekerja sebagai seorang psikolog atau psikiater. Dan saya juga ingin mempunyai bisnis sampingan selain saya menjadi psikolog, Bu. Itu aja sih, Bu. Wah, keren nih, jiwa empatinya tinggi, Tiara. Kita jadi psikolog, terus buat keluarga juga kita jadi psikolog di keluarga kita itu poin tambahan banget ya, karena kalau misalnya kata orang, masa kita ngurusin orang lain doang, nggak ngurusin keluarga sendiri, jangan sampai kayak gitu ya, Tiara. Tetap keluarga yang paling utama, tapi amat sangat berterima kasih atas empati kamu yang besar. Terus kalau mau cari kerjaan sampingan mungkin bisa dengan buka konselingnya di rumah, terus habis itu barengan di rumah mungkin punya usaha online tuh sekarang udah banyak ya. Jadi kalau misalnya emang kamu mau punya double job gitu, bisa tinggal kita atur gimana cara untuk mengatur belajarnya, mengatur nanti pas kerja itu kayak gimana. Oke, nanti kita konseling lanjutan boleh. Kalau misalnya kamu berkenan, kita ke ruangan Ibu untuk membicarakan ini lebih lanjut. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Sama-sama, baik. Karena udah ada 3 orang nih yang berani mempresentasikan pemahaman dirinya sama rencana tahunannya, Ibu harap pada kalian semua yang udah presentasi maupun belum, udah bisa nih ngenalin dirinya kayak gimana, terus ke depannya mau seperti apa, karena kalian udah tahu nih cara belajar kalian yang baik itu gimana, akhirnya kalian jadi lebih tertata nanti ke depannya belajarnya. Dan untuk rencana karir kalian nih ya, Ibu kasih tips sedikit, yang namanya motivasi itu penting. Penting banget. Kalau misalnya kita punya motivasi, kita punya tujuan, itu akan bergerak berdampingan. Makanya kita harus menanamkan diri kita untuk merasa mampu menyapai apa yang kita mau gitu. Biar karir yang kita inginkan tuh nggak cuma angan-angan, tapi ada pembuktiannya, ada usahanya. Gitu. Baik, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ya, Bu. Tidak ada, Bu. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, ini kalau menurut kamu gimana pertemuan hari ini? Menurut saya pertemuan hari ini cukup mengesankan karena selain saya mengetahui tentang diri saya juga belajar membuat mind mapping melalui platform grafik digital sehingga tidak menimbulkan suasana pembelajaran yang membosankan. Lalu penjelasan teman-teman dan ibu juga menambah pengetahuan saya pentingnya memahami diri kita sendiri dan membuat perencanaan karir kita dari sekarang. Hanya itu saja sih, Bu. Terima kasih ya ini untuk penjelasannya, dan terima kasih kepada kalian semua yang udah turut aktif dalam pembelajaran hari ini. Minggu depan kita ketemu lagi ya dengan materi yang berbeda, tapi masih ada hubungannya nih sama materi yang hari ini kita bahas, yaitu tentang motivasi belajar. Gimana biar kalian nanti bisa mempertahankan cita-cita kalian, bisa memperjuangkan cita-cita kalian itu dari hal yang paling mendasar kayak gitu. Untuk siswa yang belum presentasi hari ini, nggak usah khawatir ya, nggak ada penilai, karena kan kita ada pertemuan selanjutnya. Semoga di pertemuan selanjutnya kalian bisa lebih aktif lagi, lebih bersemangat lagi belajarnya. Oke? Baik, Ibu. Baik, Ibu. Baik, kalau begitu saya akhiri pembelajaran hari ini ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah aktif dan merespons secara positif pembahasan pada pertemuan hari ini. Saya izin tutup ya, tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ibu.